Tadi kita melihat tadi yang mirip dengan metode apa namanya cluster plot yang sebelumnya itu, tapi ini perbedaan metode saya kira yang sebelumnya dengan metode 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 PAM ya kan, gambarnya agak beda di situ ya kan, ini dengan metode partitioning around medoid tadi. Nah, sedangkan ini adalah principal coordinate. Nah, ini mudah dipahami. Ya, Bapak Ibu familiar kan dengan principal component analysis kan, PCA. Nah, ini mirip ya kan. Nah, jadi ini mirip artinya hanya kalau principal component analysis itu kan dia berbasis pada matriks korelasi ya, atau matriks apa namanya itu covariance ya. Jadi dari matriks korelasi ya itu dibuatlah prinsipal komponen dilakukan prinsipal komponen analisis. Nah, kalau yang ini namanya prinsipal coordinate analysis, ini adalah berbasis pada matriks ketidakmiripan tadi ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk visualisasi lagi ya kan. Jadi kan ceritanya kan tadi kan kita berupaya memvisualisasikan matriks yang kompleks tadi ya kan. Nah, usaha pertama dengan hidrogram, nah ini usaha yang kedua dengan prinsipal coordinate analysis. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ya. Nah, jadi softwarenya ini bisa memberi warna berdasarkan banyaknya klaster yang dipilih. Misalnya kita memilih misalnya 2 klaster, nanti dia akan apa namanya, dia akan beri warna ya kan sesuai dengan apa namanya banyaknya klaster dan metodenya gitu ya kan. Jadi misalnya gini, ini kan dalam metode average linkage ini ya kan. Nah, kalau kita pilih misalnya 2 klaster ya, maka Jatiluhur, Cirata, Situpatenggang, Wairarem itu dalam satu grup. Nah, gitu. Nah, ya kan ya. Nah, gitu. Nah, jadi tapi ini hanya pewarnaan saja, ya kan, pewarnaan saja. Nah, jadi di sini ini dianggap sebagai grup 1, yang lainnya grup 2 karena dia potong di sini, betul? Ya kan? Ya, dia potong di grup yang di sini ya, di apa namanya? Di lengan yang paling panjang ya, apa yang paling luar di sini, betul? Nah, jadi di sini kalau kita pilih prinsipal coordinate analysis itu tadi, pewarnaannya juga persis ini. Ya, Jatiluhur, Cirata, Situpatenggang, Wairarem. Nah, itu dia akan di sini, ya kan? Nah, begitu. Jadi ini hanya pewarnaan saja, ya kan? Pewarnaan berdasarkan metode dan cut off yang kita pilih tadi, ya kan? Nah, metode dan banyaknya klaster yang kita pilih. Demikian. Nah, nah, ini kalau Bapak Ibu tidak bisa tidur ya. Nah, ini ada apa namanya heat map ya kan. Nah, heat map ini, heat map ini adalah visualisasi langsung dari dissimilarity atau similarity matrix tadi, ya kan. Jadi similarity matrix yang tadi, yang apa masih ingat kan ya, yang apa namanya yang diulang lagi ya. Siapa tahu ada yang lupa. Nah, ini nih. Ya, ini kan similarity matrix yang ini ya. Nah, ini divisualisasi langsung. Kalau ini di similarity matrix. Nah, kalau heat map tadi visualisasi dari similarity matrix. Yang diagonalnya itu 1. Ya, yang diagonalnya itu 1. Ya. Jadi kalau ini diagonal 1 berarti ini 0,95 kan gitu kan. Diagonalnya 1. Nah, jadi warna yang pekat itu ya kan, warna yang tua. Nah, itu artinya dia sangat similar, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi contohnya di sini mudah kan membacanya ya. Nah, jadi walaupun tidak bisa tidur tapi mudah membacanya di sini. Nah, di sini yang jelas diagonalnya ini yang paling pekat, ya kan? Karena dia yang koefisiennya 1, betul? Ya kan? Nah, atas diagonal sama dengan bawah diagonal. Nah, pilih saja salah satu, misalnya yang bawah diagonal misalnya, ya kan? Nah, kelihatan di sini Wairarem dan Situpatenggang di sini, ya kan? Dia warnanya putih, ya kan? Dengan yang lain itu, ya kan? Artinya dia tidak mirip, bukan? Nah, karena ini matriks kemiripan nih, ya kan? Kalau warnanya tua berarti mirip, kan gitu kan? Kalau warnanya muda atau putih berarti dia tidak mirip, betul? Nah, jadi di sini dia Wairarem dan Tenggang itu ya relatif tidak mirip dengan yang lain. Nah, ini sesuai juga dengan metode visualisasi yang sebelumnya, baik PCA maupun cluster analisis ya, dia ada di kelas
yang lainnya. Demikian. Ya. Nah, kalau lebih tidak bisa tidur lagi, ini ada satu force directed graph, ya kan? Nah, ini bagus untuk memusingkan orang. Nah, di sini tapi kita jangan khawatir, ya kan? Nah, jadi jangan ditelusuri setiap titik ini, ya kan? Nah, ini akan membuat kita kehilangan waktu yang berharga, bukan? Nah, jadi kita lihat saja garis yang tegas, ya, yang tebal, tegas. Nah, itu artinya dia ada hubungan yang kuat, gitu. Ya kan, demikian. Bukan hubungan, ya, kedekatan yang kuat, ya kan, atau ya cukup dekat antara mereka, gitu. Misalnya antara benar tidak ya? Apa di sini ya? Ciherang dengan Cigelis ini bukan, ya kan? Nah, coba kita lihat di diagramnya, benar nggak? Ya kan? Ya benar, Ciherang dekat dengan Cigelis di sini. Nah, kira-kira demikian lah, ya. Jadi ini untuk suatu bentuk visualisasi dari tadi. Demikian mungkin saya kira. Nah, ini ya buku ini ya, Finding Groups in Data and Introduction to Cluster Analysis. Jadi apa yang kita diskusikan pagi ini ya, sebagian besar ada di buku ini, ya kan? Nah, jadi dan kalau di search di Google keluar bukunya mungkin, ya kan? Nah, di sini karangan dari Kaufman dan Russell, ya kan? Ada banyak perhitungan matematis, ya kan? Yang saya surprise dari buku ini ditulis tahun 90-an, kelihatannya 93 atau 98. Jadi mereka menggunakan program basic, ya, mungkin Bapak Ibu yang familiar dengan dulu DOS, ya kan? Sistem operasi MS-DOS, ya kan, ada program basic. Mereka membuat program untuk analisis clustering tadi, ya kan, yang kita lihat itu dengan software itu, ya kan, di mana itu sangat impresif saya kira pada waktunya, ya kan, pada saat itu. Dan pada saat ini kita dengan adanya tentunya software-software yang lebih advance, ya, seperti R, ya, kemudian ada para peneliti yang membuat paket R cluster tadi, itu kita manfaatkan dalam PBStatCL untuk melakukan analisis dengan mudah. Demikian, ya. Demikian saya kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya dipersilakan kalau sekiranya ada yang ingin didiskusikan. Nanya, Pak. Yang lebih dekat. Itu kan set operator. Silakan. Udah ini ya, Mbak? Sudah. Assalamualaikum Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Willy sudah mengajari kami kembali, serasa kuliah lagi. Pak Willy, saya penasaran dengan ini Pak, apa tadi kan ada yang di aglomeratif clustering itu kan ada jarak antar kelompok ya Pak ya, yang Copenhagen Advance itu. Nah itu kan tadi kan ada metode yang dimunculkan itu kayak average linkage, single linkage itu kan hasil cluster kan sama Pak, tapi Copenhagen Advance-nya kayaknya berbeda. Nah itu menunjukkan apa sih Pak itu? Dan mana yang kita pilih gitu? Mohon maaf tadi terlewat yang terakhir itu apa yang berbeda? Oh, sebentar Pak, saya pindah Device. Pindah device. Maaf Pak Willy, meneruskan yang tadi. Saya ingin lebih dijelaskan lagi yang Copenhagen Advance itu Pak. Jadi tadi kan yang average linkage, single linkage itu kan memunculkan clustering yang sama ya Pak ya. Kayak tadi kan Virata, kemudian apa lagi tuh? Itu Patembang itu empat varietas itu kan selalu berbeda kelompoknya ya Pak ya. Tapi Copenhagen Advance-nya kan beda-beda itu. Nah, itu
mana yang kita pilih, Pak? Atau itu menunjukkan apa gitu? Copenetic distance-nya ya. Iya. Ini kan. Oh, baik. Kemudian mana yang kita pilih, bagus ya kan. Nah, jadi ya baik, saya coba share lagi ya Bapak Ibu ya, sekalian kalau Bapak Ibu ingin mencoba, mungkin ada datanya yang di-share oleh Mbak Zita di window chat ya. Ya, jadi bisa kita coba sama-sama sambil nanti kita saya mencoba menjawab pertanyaan Bu Rina tadi. Nah, jadi di sini saya share screen ya. Ini. Kemudian saya buka ya, ini VB-Stat-nya ya. Saya ulang lagi dari awal, ya kan. Nah, gini ya. Kemudian semoga sudah terlihat ya. Sini pbstat.com ya, pbstat.com ya. Kemudian ada pbstat.cl ya. Kemudian diklik itu. Nah, kemudian saya masuk ke sini ya. Nah, Bapak Ibu setelah login bisa masuk ke sini. Nah, kemudian kita klik browse di sini. Ya. Nah, kemudian bisa kita klik di sini yang pbstat.cl yang tadi yang datanya di-share tadi ya. Nah, ini mungkin kita pilih saja ya kan untuk kesempatan ini ya. Metode dissimilarity-nya itu Gower. Ya. Nah, ini saya perbesar sedikit ya. Gower ya. Kemudian kita pilih average linkage. Oke, ya. Itu saja ya kan. Jadi default-nya ya. Gower dan average linkage. Oke. Nah, kemudian kita klik submit. Ya, nah kemudian kita lihat ada dendrogram sebelah kanan. Ya, nah kalau dia kelihatan tumpuk-tumpuk, ya, itu ukuran gambarnya bisa kita sesuaikan. Di sebelah kiri ada pilihan ukurannya di sini berapa lebar, berapa tinggi ya. Nah, ini defaultnya itu 500 kali 500 ya. Ini saya naikkan jadi misalnya 700 ya. Nah, demikian. Oke, ya. Nah, jadi di sini, ya. Nah, ini sudah tidak tumpuk-tumpuk lagi, demikian ya. Nah, jadi ini ada jarak kopernetik, ya. Nah, jarak kopernetik ini berarti jarak antar individu, ya kan, atau jarak antar genotipe dalam dendrogram ini, demikian ya, dalam dendrogram ini. Nah, kemudian kalau kita pilih misalnya ini average linkage ya, kita ganti misalnya jadi single linkage, ya. Nah, di sini Jatiluhur, Cirata, Situpatenggang, Wairarem, ya kan? Nah, kita lihat submit sini. Nah, di sini ini masih satu kelompok, ya kan? Tapi copernetic distance-nya beda, ya kan? Yang tadi kan sampai 0,4 ya. Ya, yang average linkage ini sampai 0,25 ya. Nah, dan kalau kita ganti dengan metode yang lain, complete linkage misalnya, ya, nah itu nanti dia beda lagi dia, ya kan? Demikian, ya. Ini masih satu gerombol, tapi dalam kasus yang lain bisa jadi penggerombolan ini menjadi berbeda, ya. Dan copernetic distance-nya di sini beda lagi sampai di sini sampai 0. Nah, jadi pertanyaannya adalah mana yang kita pilih metodenya, ya, mana yang kita pilih. Nah, itu sebenarnya kita bisa pilih yang mana saja yang sesuai dengan ya menurut kita bagus begitu, ya kan, itu boleh ya kan, karena ini analisis yang subjektif, ya kan. Nah, tapi kalau kita ingin dibantu oleh komputer untuk memilih, ya, nah di bawah di sini, ya, di bagian bawah di sini ada namanya korelasi antara dissimilarity dengan copernetic distance, kayak gitu. Nah, jadi ini kita hitung korelasinya, ya kan, antara copernetic distance yaitu jarak pada dendrogram dengan dissimilarity matrix yang sebenarnya itu, ya kan, dissimilarity matrix yang, ya kan, jadi kita bayangkan dissimilarity matrix itu sebagai gold standard, ya, sebagai standar yang terbaiknya itu adalah dissimilarity matrix itu, ya kan. Jadi segala macam metode tadi itu dia berusaha menggambarkan dissimilarity matrix itu, gitu kan. Nah, jadi mana metode bagus tentunya yang korelasinya tinggi, betul, ya kan, antara jarak pada dendrogram atau copernetic distance dengan dissimilarity matrix-nya. Demikian, ya kan. Nah, di sini kita lihat average linkage, ya kan, ini yang kita lihat kolom pertama saja dissimilarity, ya kan. Nah, average linkage itu punya korelasi yang tinggi dengan dissimilarity, ya kan. Nah, neighbor joining yang paling tinggi, ya kan. Dan yang lain-lainnya cukup baik juga,
ya kan? Nah, jadi tadi sesuai ya, ya, cukup bagus juga. Baik. Nah, mungkin tadi ada yang terlewat, ya. Jadi ada metode tadi, ya kan, antara average linkage, single linkage, complete linkage, WAR, weighted average, dan generalized average. Ini adalah jadi dari average linkage sampai generalized average itu adalah metode namanya agglomerative clustering. Jadi agglomerative clustering itu artinya dari bawah, ya kan, jadi terus digabung, gitu kan ya. Jadi dari banyak terus dikelompokkan kecil-kecil gitu, sampai akhirnya ketemu pengelompokan yang paling besar, ya gitu. Nah, tapi ada juga, nah di bawah generalized average ini adalah divisif. Divisif ini metode yang itu adalah terbalik dia penggerombolannya. Dia dari penggerombolan yang paling besar dulu, baru dipecah-pecah. Jadi yang kecil-kecil itu namanya divisif. Divisif. Jadi kebalikan dari aglomeratif. Jadi kalau aglomeratif itu dari yang tadi contohnya tadi yang average linkage tadi, ya. Nah itu dari yang sini, ya, dari yang dari sedikit, kemudian maksudnya dari individu atau dari genotype ini kelompokkan lagi sampai akhirnya ketemu kelompok yang paling besar. Gitu. Itu namanya aglomeratif. Ya, itu di sini metode yang pertama di sini average linkage, dan seterusnya sampai generalized average itu adalah aglomeratif. Aglomeratif. Nah, kemudian ada divisif tadi yang dari pertama dari kelompok yang besar pecah-pecah jadi kelompok yang kecil-kecil. Demikian. Nah, ada juga neighbor joining yang tadi yang kita lihat, ya, neighbor joining. Kemudian di sini ada partitioning around midwidth, ada silhouette plot yang tadi kita lihat, ya. Di sini adalah average silhouette width, ya. Di sini adalah tadi yang menyarankan dua cluster itu bagus untuk data ini, ya. Dan ini ada cluster membership-nya, ya kan. Ini mudah bacanya, dodokan itu masuk ke cluster 1 gitu kan ya, dan seterusnya. Dan di sini ada yang masuk ke cluster 2. Demikian. Dan ini adalah baik. Nah, kemudian dalam metode PAM ini, ya, ini bisa kita catat. Di sini jadi metode PAM ini ekivalen dengan metode apa ya namanya, K-means, ya kan? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar K-means analysis, K-means clustering, K ya, K-means ya, K-means. Nah, itu sepadan ya, sepadan dengan metode PAM ini, ya kan? Artinya kita bisa minta berapa cluster gitu. Ya kan? Jadi ini partitioning around midwidth ini di sini ini kita yang minta, ya kan? Jadi masukkan varietas-varietas itu ke dalam 3 cluster misalnya. Jadi kita minta 3 cluster, kemudian kita klik submit. Tapi kita submit, nah maka dia akan memaksakan mereka masuk ke 3 cluster gitu, ya kan? Jadi ini dipaksa masuk ke sejumlah cluster yang kita minta, ya. Nah, ini bagus bukan, ya kan? Nah, tapi ternyata 3 cluster ini, nah untuk cluster pertama kelihatannya oke, cluster kedua ini banyak yang meragukan ini, ya kan? Nah, jadi kalau gimana kalau kita minta 4 cluster misalnya, ya kan? Nah, ini ya kan. Nah, ini semakin memusingkan juga di sini karena ada 2 yang apa namanya? Ya, tapi di sini kelihatannya masih lebih bagus, mungkin lebih bagus, mungkin juga tidak. Nah, di sini bisa kita lihat dari average silhouette width-nya ini, ya kan? Nah, jadi sini. Nah, jadi saya ulangi lagi. Kalau 2 cluster, ini metode PAM ya, 2 cluster nih, ya, 2 cluster metode PAM ini, ya, 2 cluster di sini. Nah, yang bagus itu, ya kan, nah ini average silhouette width-nya itu di sini 0,52. Di sini kelihatan juga dalam silhouette plot-nya, ya. Dalam silhouette plot-nya di sini, di bagian bawah di sini ada, ya. Nah, jadi yang
banyaknya klaster yang dinilai bagus adalah yang rata-rata lebar siluetnya itu yang paling tinggi. Demikian, ya, demikian. Nah, dalam hal ini 4 klaster lebih bagus dari 3 klaster, ya kan? Tapi 2 ini dinilai cukup baik, ya kan? Atau dinilai paling baik dalam kasus ini. Demikian, ya. Nah, itu tentang banyaknya klaster. Nah, jadi yang mudah diingat dengan metode PAM ini adalah kita yang minta, ya kan? Kita minta berapa klaster, ya. Kemudian dia akan berusaha masukkan mereka ke dalam sejumlah klaster yang kita minta, ya kan? Tapi tentunya kita ingin klasternya itu kan berarti atau meaningful, ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari average silhouette plotnya, average silhouette width-nya, ya. Nah, dia cukup besar atau tidak, ya kan? Nah, kalau di sini cukup besar ya mungkin di atas 0,5 mungkin ya. Nah, itu dia memang penggerombolan itu berarti saya kira, atau kelompok atau pengelompok struktur pengelompokan pada kasus yang kita hadapi. Demikian, ya. Nah, kemudian, selain itu yang menarik di sini tapi tidak disampaikan tadi itu adalah fuzzy clustering, ya kan? Nah, ini sangat bagus, tapi mungkin untuk data ini mungkin belum sesuai karena tapi intinya fuzzy clustering ini juga seperti PAM tadi, kita mau minta dia berapa cluster, ya kan? Berapa cluster gitu. Nah, misalnya kita minta misalnya 4 klaster misalnya, ya. Nah, gitu. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Ya kan? Nah, kalau fuzzy ini dia bisa memberikan namanya ini yang berharga ini namanya cluster membership, ya, atau membership probability, ya. Nah, dalam kasus ini kelihatannya tidak terlalu sesuai metode fuzzy ini, tapi mungkin dalam kasus yang lain mungkin rekan-rekan bisa menemukan hal yang kasus yang lebih sesuai di mana di sini. Nah, di sini ini sangat menarik di sini. Ini ada membership, peluang membership, ya, atau peluang kesesuaian untuk berada di klaster, peluang kesesuaian suatu individu, ya kan, untuk berada di suatu kelas. Nah, jadi misalnya kita bayangkan kalau di sini 1 ya, nilainya 1,0 ya. Jadi ini jumlah peluangnya 1 ya. Jadi kalau ini 1, yang lainnya 0, berarti dodokan ini sangat sesuai dia di klaster 1. Gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ketemu yang seperti ini 0,25 semua ya berarti dia memiliki suatu istilahnya kalau kita mempelajari struktur populasi itu ada admix ya, jadi artinya ada background genetik yang dia memiliki background genetik campuran, ya kan. Nah, tapi di sini untuk kasus ini fuzzy ini tidak sesuai karena semuanya 0,25 semua, gitu kan ya. Jadi angka ini jangan dibaca di sini, ya kan. Metode ini jangan digunakan dalam kasus ini, ya kan, atau dalam kasus lain kalau rekan-rekan menemukan seperti ini, kan. Nah, tapi ada kasus tentunya di mana angka ini beda-beda gitu, ya kan, angka ini beda-beda dan itu memberikan ya misalnya dudukan di sini misalnya 0,75 di sini, ya kan, yang sisanya itu kecil berarti dia itu cocok di sini misalnya, demikian lebih cocok di situ, ya kan. Nah, demikian. Nah, kemudian tadi ya baik yang terakhir adalah tadi heat map, ya kan. Nah, gitu. Nah, kemudian satu lagi tadi, kalau kita pilih kembali ke awal ya, average linkage ya. Nah, ini yang seperti ini ya, yang average linkage yang ini ya. Nah, di sini ada pilihan ya. Nah, kalau kita memilih warna di average number of cluster di sini, ini hanya pewarnaan saja, gitu kan ya. Di sini hanya pewarnaan saja. Misalnya kita pilih 2 cluster gitu, ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada warnanya bisa diganti-ganti, ya kan. Kalau kita mau publikasi di jurnal yang hitam putih, sudah jarang sih sekarang, ya kan.
di mana warna itu membayar lebih, ya kan? Nah, ini kita bisa buat hitam putih dia, kita pilih colornya black, ya kan? Atau kita pilih yang lain misalnya di sini, ya kan? Ini palet-palet yang lain, aksen misalnya, dark misalnya di sini. Nah, ini ada pewarnaan yang menarik, ya kan? Nah, di sini kita bisa pilih juga gray background di sini, ya kan? Kalau ingin apa namanya background-nya itu abu-abu, misalnya demikian, ya kan? Nah, kemudian kalau kita mau diputar, ya di sini rectangle-nya diputar, dan program type-nya itu horizontalnya dibuang checklist-nya sehingga dia bisa memutar seperti itu, ya kan? Nah, yaitu bentuk-bentuk visualisasi saja saya kira, ya kan? Dan kita bisa download output-nya, ya nanti Bapak Ibu rekan-rekan dapat ini file zip, ya, yang isinya adalah dissimilarity matrix dan similarity matrix. Nah, demikian mungkin sekalian menjawab yang Bu Rina tadi. Silakan nih kalau sekiranya ada yang ingin disampaikan. Pak Willy, saya mau nanya nih. Saya Silakan. mau tanya dulu. Untuk diulang aja Pak Willy ya. Saya tadi kan ini saya sambil nyoba ya. Saya Boleh. sambil coba langsung. Jadi saya pakai dua komputer sini satu buat Zoom. Ini saya masih bingung. Yang tadi Pak Willy jelaskan tentang itu loh, yang tadi yang metodenya average ya. Iya. Oke. Metodenya yang average. Nah, ini yang korelasinya tadi Pak Willy, ini nilai-nilainya ini maksudnya apa ini? Nilai-nilai correlation among dissimilarity and cokinetic distance ini akan ada angka-angkanya, itu mohon diterangkan lagi Pak Willy, saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Iya, iya. Baik. Saja Pak Willy, makasih. Terima kasih Bu Eni. Baik. Nah, jadi di sini adalah korelasi antara jadi begini, kan kita punya jarak antar kita lihat ya, kita punya dissimilarity matrix nih. Nah, lengkapnya ini kalau kita lihat nih output yang baru kita download ini, ya kan? Kalau ya output yang baru kita download ini, sebentar, ini kayaknya saya hapus ini. Nah, coba saya ekstrak ya. Nah, ini outputnya itu terlalu banyak filenya. Nah ya, ini ya, oke. Nah ini kita lihat ada dissimilarity matrix. Oke, nah ini lengkapnya kan seperti ada matriks 46 kali 46. Rumit deh pokoknya, gitu kan? Nah gitu. Nah kan matriks ini digambarkan dengan dendrogram, ya kan? Yang dimana jarak antar di sini kan kita punya jarak antar individu nih, misalnya Fatmawati dengan Dodokan, ya kan? Dissimilarity-nya itu 0,2, ya kan? Nah, misalnya begitu, ya kan? Nah kemudian ya kan dissimilarity 0,2, ya kan? Jadi ini dan IR64 dengan Dodokan kita tahu juga dan seterusnya, ya kan? Ini koefisien ketidakmiripan antar varietas. Ya. Berdasarkan metode Gower, betul. Nah, kemudian di sini ya kita punya jarak antar varietas juga, betul nggak? Antara Cirata dan Jatiluhur adalah ini kan dia ketemunya di sini kan, berarti itu kan adalah 0,1 mungkin, ya kan, 0,16 kan gitu kan ya kan, misalnya gitu kan. Nah, Wairarem dengan Situ Patengga mungkin di 0,2, gitu kan ya. Nah, gitu kan. Jadi kita punya jarak di sini, ya kan, punya informasi jarak juga. Nah, jadi jarak antar varietas dalam dendrogram ini itu adalah cokinetic distance ini, ya. Jarak antar dendrogram jarak antar individu dalam dendrogram ini itu cokinetic distance, ya kan. Nah, jarak antar varietas dalam matriks tadi itu adalah dissimilarity. Nah, kedua jarak itu bisa dikorelasikan, betul ya kan?
Nah, jadi metode clustering yang dinilai bagus adalah ya korelasi antara dissimilarity dengan cokinetic distance metode yang bersangkutan itu tinggi, betul. Nah, jadi misalnya di sini average linkage dia punya korelasi tinggi dengan dissimilarity-nya, ya kan? Nah, gitu ya kan. Jadi artinya penggambaran atau clustering yang kita lihat kalau dengan metode average linkage ini, ya, ini kan average linkage. Mungkin saya kecilkan di sini. Saya balik deh ya supaya kelihatan. Nah, itu. Nah, ini. Nah, clustering ini ya, nah itu cukup menggambarkan atau bagus dalam menggambarkan matriks ketidakmiripan itu. Begitu. Nah, di sini ya kan, karena kenapa kok bisa gitu? Karena korelasinya tinggi dia antara jarak pada dendrogram atau cokinetic distance dengan jarak pada atau dengan koefisien ketidakmiripan pada matriks tadi, gitu kan ya. Nah, demikian. Nah, setiap metode ini korelasinya beda-beda nih, ya kan? Nah, karena kita tahu kan cokinetic distance-nya kan beda-beda nih, ya kan? Kalau kita ganti tadi UART misalnya ya, clustering-nya misalnya gitu. Ya kan? Kalau kita lihat nih kan di sini kan dia sampai 0,4, ya kan? Paling besar. Kalau UART tadi kan sampai 1, ya kan? Nah, misalnya demikian, ya kan? Nah, tapi UART itu ya korelasinya bagus juga masih, ya kan? 0,87. Demikian. Jadi bisa dipilih dari situ. Nah, kalau ini adalah yang berikutnya, misalnya ini adalah korelasi antara cokinetic distance antara berbagai metode yang di sebelah kanan ini. Misalnya cokinetic distance di single linkage dengan average linkage itu sangat mirip itu. Ya berarti mungkin gambarnya mirip itu, ya kan? Oke, kalau kita teliti gambarnya ya itu mungkin mirip tuh, ya kan? Karena jarak antar individu dalam dendrogram antar dua metode ini berkorelasi sangat kuat gitu, ya kan? Nah kemudian ya saya kira demikian. Jadi kita lihat saja misalnya yang korelasinya tinggi-tinggi misalnya jadi neighbor joining ya kan dia punya kemiripan ya kan dengan average linkage misalnya ya kan dan seterusnya. Demikian. Demikian mungkin Bu. Baik Pak Willy, terima kasih. Tapi di sini kan korelasinya tinggi semua Pak. Iya, korelasi tinggi semua artinya sebenarnya semuanya bisa dipilih Bu, ya kan? Nah, jadi ya kalau kita mau pakai yang relatif lebih tinggi dibanding yang lain, ya average linkage atau neighbor joining bagus untuk dipilih. Kelihatan itu dalam kasus ini, ya kan? Nah, jadi bisa dipilih yang mana saja Bu, ya kan? Jadi kalau artinya bisa jadi dia bagus di sini, tapi mungkin kurang informatif mungkin ya dari sisi keperluan praktis misalnya, ya kan? Nah itu bisa dipilih metode yang lain yang artinya cukup bagus, misalnya kelihatan UART ini kok kelihatan bagus ya dendrogramnya, misalnya gitu ya, ya seperti ini kan? Ini kan UART nih, ya kan? Ada error katanya. Nah, mungkin kita reload lagi ya. Mungkin karena mungkin karena sedang banyak yang menggunakan ya. Ya. Teman-teman begini juga tidak? Enggak Pak, di Bogor aman. Bisa ya? Ya baik. Nah, di sini ada sesuatu hal sehingga saya tidak bisa menampilkan lagi mungkin karena sedang sibuk programnya, ya kan? Nah, tadi kira-kira demikian. Nah, jadi kita bisa memilih suatu metode dengan metode yang kita bisa memilih suatu metode clustering yang korelasinya tinggi dengan dissimilarity. Oke. Jadi kalau pemilihan metode itu dipilih pokoknya yang korelasinya tinggi dengan dissimilarity-nya gitu ya Pak ya? Iya. Intinya begitu kan? Ya itu kita betul. Pilih yang korelasinya tinggi gitu. Ya. Kemudian satu lagi Pak Willy. Ya, maksudnya begini Bu, tinggi itu tidak harus tertinggi, ya kan? Jadi, dia tinggi tapi juga berarti atau
ya meaningful dalam konteks pekerjaan yang kita lakukan. Ya, demikian. Nah, Oh, terus ada ini nggak Pak, kriteria tingginya itu berapa gitu? ya mungkin dapat bintang 2 udah bagus kelihatannya Bu. Itu kan ada kalau dia sangat nyata mungkin di atas 0,8 mungkin ya kan. Tapi itu juga arbitrary ya kan, apa namanya, bukan sesuatu yang mutlak Bu ya kan. Ya kalau dia sangat nyata di situ atau nyata atau sangat nyata itu dinilai cukup baik. Ya, cukup baik. Jadi bintang 2 ya Pak, di sini bintangnya 2 semua. Iya Bu. Ya. Nanti bisa. Terus yang selanjutnya Pak, untuk ini saya juga belum ngerti, memang saya kalau yang gini-gini ini agak-agak awam Bapak. Untuk yang prinsipal koordinat itu loh Pak, itu kan titik-titik saja itu, tumpuk-tumpukan itu. Bisa dijelaskan nggak Pak itu? Maksudnya apa tahu itu titik-titik itu, tumpuk-tumpukan? Prinsipal koordinat itu loh Pak, yang di bawah matriks. Baik. Yang ini ya. Yang ini bukan? Belum keluar Pak. Belum keluar. Nah, yang tadi di bawah matriks disimalit korelasi itu, di bawah matriks korelasi itu kan ada prinsipal koordinat gitu Pak. Baik. Bentar saya ulang share-nya ya. Saya ulang. Ya. Yang ini bukan. Sudah terlihat. Sebentar Pak, masih nunggu share screen-nya. Baik. Belum ya? Nggak apa-apa Pak, saya sudah menghadap screen Pak. Oke. Silakan saja. Baik. Ya. Jadi yang prinsipal coordinate ya. Ya, itu Pak. Oke, ya. Ya. Jadi begini. Intinya matriks ketidakmiripan yang kompleks tadi itu diekstrak menjadi menjadi sejumlah koordinat, gitu kan ya. Nah, jadi di mana koordinat 1 itu menjelaskan lebih banyak keragaman data dibandingkan koordinat 2 ya. Nah, jadi intinya ini kita bayangkan seperti peubah-peubah baru, gitu kan ya. Nah, kalau yang tadi kan gini, misalnya kan data kita tadi, ya, ini layar saya kelihatan nggak di sana? Nah, bisa kelihatan Pak. Ya. Nah, baik. Ya. Nah, jadi bisa kita bayangkan gini, prinsipal coordinate analysis itu. Nah, untuk mudahnya ya, ilustrasinya itu yang tadinya kan kita punya varietas, kemudian kita punya karakter kan, ya kan? Nah, karakter ini, ya, nah itu diganti menjadi PC1, PC2, PC3, PC4 dan seterusnya, gitu, ya kan? PC-nya itu principal coordinate, ya kan? Dari mana angka PC-PC ini, gitu? Nah, itu dihitung berdasarkan matriks ini tadi. Matriks ketidakmiripan ini, ya kan? Jadi matriks ketidakmiripan ini, ya kan? Dari sini dihitung tadi principal coordinate, ya kan? Nah, jadi setiap varietas ini, ya, dia punya peubah baru, namanya PC1, PC2, PC3, gitu kan? Dan dia punya nilai di sini, ya kan? Dodokan berapa nilai PC1-nya, berapa nilai PC2-nya, begitu, ya kan? Intinya, ya kan? Di mana PC1 itu menjelaskan keragaman data yang paling besar ya dibandingkan PC2. Ya, PC2 menjelaskan lebih besar dari PC3 dan seterusnya. Nah, sehingga kebanyakan dari kita menggambar PC1 dan PC2 saja, ya kan? Sebagai sumbu X dan sumbu Y misalnya. Nah, kita plotkan dia, ya kan, angka-angka ini, ya kan? Jadi kita bayangkan seperti misalnya plot ini nih, yang principal coordinate analysis ini, ya, kita bayangkan ini cluster plot, oke, yang ini ya. Nah, kita bayangkan seperti ini plot antara kita bayangkan ya tinggi tanaman dengan jumlah anakan, misalnya ya. Jadi misalnya si tupat tenggang nih, berapa tinggi tanamannya, ya kan? Nah, misalnya di sumbu X-nya ini tinggi tanaman nih, berapa tinggi tanamannya, sumbu Y-nya jumlah anakan, misalnya tinggi tanamannya 100 cm misalnya, ya kan? Jumlah anakan misalnya
20 misal ya kan. Nah, itu ketemulah titik ini ya kan. Nah, gitu. Nah, tapi sekarang bukan tinggi tanaman dan jumlah anakan, tapi diganti dengan visi 1 dan visi 2 itu tadi ya kan. Yang ya kan. Kalau misalnya tinggi tanaman dengan jumlah anakan kan kita hanya bekerja dengan 2 variabel saja. Gitu kan ya, hanya dengan 2 variabel. Sedangkan variabel kita banyak gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu dihitunglah prinsipal koordinat ini dari atau koordinat utama ini yang berdasarkan tadi matriks ketidakmiripan. Jadi ini adalah suatu bentuk visualisasi lain dari matriks ketidakmiripan itu. Nah, jadi selain jadi kan ceritanya kan kita ingin memvisualisasikan matriks itu, ya. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama dendrogram, nah yang kedua ini prinsipal koordinat analisis ini. Demikian. Nah, kenapa titik-titik ini bertumpuk, ya kan? Yang mereka itu dekat satu sama lain berdasarkan analisis ini, ya kan? Demikian. Oke, baik Pak Willy, terima kasih. Jadi ini sebenarnya penggambaran lain dari yang dendrogram di atas tadi ya, sama saja seperti Betul, itu. betul. Ya. Ya. Jadi bisa dipilih antara dendrogram atau ini, ya kan? Bisa juga dua-duanya. Ya kan? Oke. Baik Pak Willy, terima kasih penjelasannya. Silahkan yang lain. Terima kasih. Pak Willy, Ya, silakan. saya Indri Pak, mohon izin. Oh iya, Indri. Tadi Ya. di awal kan Silakan. salah satunya yang menarik bagi saya adalah membuat core collection, gitu ya Pak. Membuat core collection Pak. Core collection, oke. Ya, Ya, core sama collection. kalau kita bekerja di plasma nutfah gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian, tapi kan kalau kita mau membuat core collection, kita bekerja dengan 4.000, 5.000 ACC gitu ya Pak ya. Pengelompokannya itu Baik. bagaimana? Baik. Dengan 4.000 aksesi, baik. Nah, jadi mungkin baik. Nah, jadi kalau aksesinya itu banyak, betul ya kan? Mungkin bagaimana kalau dikelompokkan dulu? Jadi mungkin mungkin yang pertanyaan pertama, bagaimana kalau data dari 4.000 akses itu kita masukkan di sini, gitu kan ya? Kemudian kita lihat matriks 4.000 kali 4.000 begitu, ya kan? Nah itu mungkin tidak tidak mudah, atau mungkin tidak mudah dipahami, atau mungkin jangan-jangan analisisnya juga sulit sekali runningnya mungkin, ya kan, atau mungkin tidak bisa, ya kan, dan hasilnya juga mungkin sangat sulit dipahami. Nah, jadi mungkin bagaimana kalau dilakukan pengelompokan dulu, Mbak Indri, dilakukan pengelompokan misalnya. Ada suatu pengelompokan yang jelas, misalnya apakah misalnya kita kelompokkan dulu berdasarkan tadi ya kan adaptasinya misalnya, ya kan, adaptasinya. Jadi sudah kita buat kelompok-kelompok dulu dari yang 4.000 itu. Nah misalnya, nanti baru dicoba diidentifikasi core collection dari kelompok-kelompok yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi misalnya kita 4.000 itu, ya kan, kalau dibagi 4 kelompok saja masih isinya 1.000 ya, masih banyak ya. Nah, berarti mungkin kelompoknya perlu lebih banyak dari itu dulu, ya kan. Nah, jadi nanti misalnya katakanlah bisa tidak dibuat kelompok, misalnya ya. Apakah bisa atau tidak? Apa kita belum mencoba dengan data sebesar itu, Mbak Indri? Misalnya kalau kelompoknya isinya 500 misalnya seperti itu, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu atau mungkin bisa didahulukan kan status karakterisasinya beda-beda, ya kan? Misalnya sudah ada sejumlah yang well characterized, ya misalnya begitu, ya kan? Yang data karakterisasinya sudah relatif banyak. Nah, itu bisa didahulukan mungkin, Mbak Indri. Jadi misalnya ada katakanlah dari 4.000 ada 1.000 yang sudah sangat baik data karakterisasinya misalnya, ya kan? Nah, dari 1.000 itu, ya kan, bisa bisa dikelompokkan, ya kan, misalnya yang bisa menjadi kelompok misalnya, atau lagi manual ya Pak, maaf Pak. Betul. Kalau kita kelompokkan lagi manual dulu, intinya gitu ya Pak. Mungkin manual dulu, betul. Manual dulu. Maksudnya kita
kita mengkategorikan di subjektif kita juga ya. Oh ini misalnya kelompok-kelompok yang tahan hama penyakit gitu kan atau Nah, bagaimana? jangan. Sebaiknya pengelompokannya mungkin lebih dengan dari sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang apa ya, bisa tidak misalnya kalau misalnya Oh, pada jagung hanya untuk adaptasi highland kemudian lowland, nah mungkin seperti itu ya kan. Nah, kalau misalnya pada padi apa ya, apakah mungkin mungkin teman-teman yang lebih tahu ya kan, apakah pengelompokannya dari sisi adaptasinya mungkin ya kan. Ketahanan hama dan penyakit mungkin juga sih ya kan, tapi maksudnya bisa tapi apa namanya, jadi kalau dari sisi pengelompokan plasmanuva mungkin kan gini misalnya, kalau misalnya pengelompokannya berdasarkan ketahanan hama dan penyakit misalnya, katakanlah dari 1.000 tadi hanya tahan terhadap orang biotipe 1 misalnya, ya kan? Nah, dari 200 tadi itu, ya kan? Nah, kan kita tidak ingin mengambil representatif sampel dari 200 itu, betul? Ya kan? Kita ingin 200-200-nya di apa 200-200-nya dikonservasi mungkin, ya kan? Karena apa ketahanan itu mungkin sifat yang sangat baik dan di antara 200 tadi mungkin ada perbedaan. Ya, tentu mungkin kita mengambil wakil ya kan dari 200 tadi, tapi apa namanya kalau kita mengelompokkan berdasarkan ketahanan dan mengambil representatif sampel dari situ untuk core collection, itu mungkin kita khawatir ada barang-barang bagus yang terbuang, betul? Ya kan dari situ. Jadi kalau core collection jadi lebih baik kategorinya misalnya apa yang dikumpulkan dari tahun segini sampai tahun segini dulu itu lebih bisa beragam di situ. Ya mungkin ya, atau misalnya jadi mungkin yang pertama silakan mungkin ke umur kali ya, klasifikasi umur dulu, ada yang gejah, ada yang dalam, bisa nggak seperti itu? Ya mungkin salah satu opsinya misalnya betul umur misalnya, atau nah jadi mungkin apa namanya kan gini, kalau misalnya apa namanya aksesi itu belum banyak data karakterisasinya kan kita tidak bisa maksudnya belum bisa memasukkan dia ke kelompok mana-mana mungkin kelihatannya gitu ya Mbak Indri ya. Nah jadi mungkin kita pendekatannya itu bisa dilakukan dengan pertama melihat aksesi yang sudah banyak data karakterisasinya. Nah demikian ya. Nah kemudian nanti misalnya dalam contoh tadi misalnya katakanlah ada 1.000 yang sudah banyak data karakterisasinya. Nah itu dikelompokkan. Nah mungkin misalnya berdasarkan umur atau apa gitu ya. Nanti karakter yang itu bisa dipikirkan. Nah jadi nanti jadi intinya kan kita ingin mengambil apa representatif sampel dari setiap ini kan gitu ya, dari setiap kelompok. Nah jadi misalnya dari 1.000 tadi, nah itu dibuat pengelompokan. Nah kemudian dari setiap kelompok diambil apa namanya aksesi yang mewakili keragaman. Harapannya dia mewakili kelompok tersebut, ya kan? Namun, nah itu kalau dari sisi keragaman. Nah kemudian yang kedua itu kalau dari sisi bahwa dia itu potensial untuk penggunaan, nah itu perlu dilakukan seleksi saya kira. Jadi bukan jadi seleksi seperti tadi ada aksesi yang sangat bagus potensial terhadap tahan terhadap penyakit, ya kan. Kemudian dia misalnya ada aksesi yang bagus dari untuk nutrisi misalnya, ya kan. Nah itu dia bisa dipilih saja itu artinya dia harus dikonservasi gitu artinya ya kan. Nah, jadi dia tidak selain membangun koleksi inti tapi juga secara sengaja mengkonservasi sejumlah aksesi yang dia tidak mewakili ya dia mungkin tidak mewakili keragaman tapi dia punya potensi genetik yang bagus untuk pemulihan sehingga dia juga masuk pada apa namanya high priority dalam status konservasi tadi. Nah, mungkin demikian Mbak Indri. Baik, itu tadi yang menyangkut. Nah, ini kalau lebih sedikit lagi, Pak. Kemarin ini untuk contoh digunakan 48 varietas ya, Pak ya. Tapi kan kalau kemarin-kemarin ini saya mencoba
Jangankan sampai 1000, saya mencoba 100 atau 200 ACC saja untuk clustering itu agak susah saya membacanya gitu loh. Semua bertumpuk gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau clustering ini, berapa sih maksimal yang baik nomor sedangkan kita mau mengelompokkan itu kan karena awalnya kita punya banyak modal kita ini banyak, maksudnya aksesi kita ini banyak sekali gitu loh. Nah ini mau saya kelompokkan, nah karena saya mengelompokkan waktu itu hanya 150, tapi membacanya sendiri sudah bertumpuk-tumpuk gitu Pak. Iya, ya saya paham. Ya, memang demikian adanya. Kelihatannya memang kita tidak bisa menggunakan tools ini untuk jumlah yang terlalu banyak kelihatannya. Ya kan? Mungkin 50 masih lumayan lah. Mungkin masih bisa dibaca kalau kita di hadapan kita ini kan 46, ya kan? Jadi kelihatan 50 masih oke. Mungkin 100 masih manageable, mungkin, ya kan? Nah, jadi mungkin itu mendorong kita, mungkin Mbak Indri dan teman-teman untuk kita melakukan pengelompokan awal dulu kelihatannya, ya kan? Nah, jadi kita definisikan dulu dan itu mungkin yang menjadi penting begitu dari ada science gitu kayaknya behind that gitu kan. Jadi ada kita kelompokkan dulu gitu ya kan, berdasarkan apa nih yang bagus nih ya. Itu kan sesuatu yang penting juga, menemukan sesuatu kriteria pengelompokan. Nah, sehingga nanti kan ukurannya sudah relatif kecil, mungkin katakanlah 100 atau ya mungkin bayangan saya 100 masih relatif masih relatif mudah ditangani kelihatannya. Maksudnya masih relatif mudah bukan relatif mudah, tapi masih bisa mungkin kita pahami hasil clusteringnya mungkin, ya kan. Nah, jadi bisa dicoba dengan menggunakan cluster analisis ini. Tapi saya kira perlu dipecah dulu, Mbak, gitu, ya kan? Sehingga kelompok-kelompoknya lebih kecil. Ya, secara sengaja sebelum masuk ke cluster analisis ya. Nah, mungkin 100 kelihatannya kalau 50 ini kelihatannya masih oke ya. 100 masih boleh lah kelihatannya ya. Ya. Kemarin dia terakhir sih pakai 120 sudah dipepet-pepetkan gitu Pak. Bagus ya. Juga ya. masih ada ini. Masih. Ya. Ya, baik. Bisa dicoba. Kalau bagaimana ya. Pak? Ya mungkin jadi kalau pengalaman yang 120 itu bagaimana? Klasternya bisa cukup jelas atau tidak? Kalau dari gambar sih tidak terlalu baik Pak. Tidak secantik ini, sangat tidak, jauh dari contoh-contoh ini. Tapi karena sekarang di PBStat sudah ada kategori ini, kelas ini dan kelas itu ya, jadi pembagiannya, keterangannya bisa saya bagi kelasnya gitu Pak. Tapi memang pembagian kelasnya ada satu yang seperti outlier di mana gitu loh Pak. Ya, baik. Ya, baik. Nah, kalau misalnya aksesi itu memang berbeda sendiri, ya kan, nah itu mungkin bisa dipisahkan saja, ya kan, nanti ya mungkin misalnya ada satu yang outlier, ya kan, itu dikeluarkan misalnya, ya kan, supaya tidak mengganggu gambar yang lain, gitu kan ya, supaya kita bisa melihat tetap struktur di antara yang bukan outlier itu, misalnya. Ya. Kalau misalnya sekiranya nanti ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan Mbak Indri. Saya senang juga kalau bisa melihat gambar dari 100 atau 120 itu tadi. Terima kasih Pak. Ya saya sendiri masih agak kesulitan karena plasma nukleus kan kita juga banyak ini di cluster ini Pak ya golongannya. Jadi kuliah hari ini juga sangat banyak membantu pengertian saya yang agak lebih mendalam lah soal cluster ini. Terima kasih Pak Willy. Berikutnya ada Bu Cucu mau bertanya juga Pak Willy. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Willy gimana sehat? Warahmatullahi.
Ini Pak Willy, saya hanya sedikit yang saya tanyakan lebih ke teknis dan praktis. Mohon rekomendasinya kalau untuk dalam suatu jurnal yang akan kita susun, sebaiknya apa saja yang harus ditampilkan di sini kan dari hasil PG Start CL itu banyak sekali itunya tabel-tabelnya, terus dendrogramnya. Nah, sebaiknya mana yang harus kita pakai dan tabel-tabel mana yang harus kita tampilkan. Terima kasih. Oh, baik. Nah, terima kasih Bu. Ya. Nah, jadi kalau untuk keperluan penulisan di jurnal ya, itu kita sarankan yang pertama kita tulis metodenya, ya kan? Dua metode itu, metode perhitungan matriks ketidakmiripan, itu metode yang pertama. Misalnya matriks ketidakmiripan dihitung dengan metode Gower, misalnya demikian ya. Nah, kemudian metode yang kedua yang perlu kita tulis adalah metode penggerombolannya. Jadi misalnya perhitungan jarak antar gerombol dilakukan dengan metode average linkage atau UPGMA, demikian. Nah, jadi dua metode itu disebut. Nah, kemudian biasanya cukup dendrogramnya saja yang ditampilkan, ya kan? Dendrogramnya saja ini. Jadi output yang banyak itu untuk membantu kira-kira bentuk visualisasi mana ini yang sesuai untuk data kita gitu, yang bisa menggambarkan gitu kan ya, yang bisa menggambarkan keragaman. Jadi menurut kita jadi mudahnya kita pandang saja dendrogram ini berarti tidak sih ya kan, kalau ada yang dekat misalnya Jatiluhur dengan Cirata, kita bayangkan tanamannya kayak apa gitu, bener nggak dua itu dekat gitu ya kan. Kalau misalnya ternyata dia itu di sini dibilang dekat tapi itu ternyata kok di lapang tuh nggak ada miripnya sama sekali misalnya ya kan. Nah, itu berarti kita mendapatkan sesuatu yang meragukan di sini. Nah, itu harus itu perlu hati-hati saya kira. Artinya kita cari yang bukan hanya secara statistik saja dia itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang kita tahu yang dua itu jelas-jelas berbeda, ya kan? Nah, kita pandang saja dua itu, ya kan? Dia dua itu harus jauh di dendrogram ini, ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau mereka itu dekat, berarti mungkin kita kurang karakter untuk membedakan antar varietas. Demikian. Nah, jadi untuk keperluan publikasi cukup dendrogramnya saja Bu, atau ini mungkin prinsipal coordinate analysis ini mungkin satu di antara dua itu bisa dipertimbangkan untuk masuk ke naskah untuk publikasi. Demikian. Ya, yang lain juga boleh, tapi mungkin yang cukup umum dendrogram atau PCOA itu cukup umum saya kira. Demikian. Maaf Pak Willy, tadi kami jaringannya terputus, jadi mohon maaf. Pak Willy sudah sampai ke sini. Ya. Sekarang sampai. Sekarang sih sudah masuk. Tadi untuk tabelnya sendiri, yang mana Pak Willy yang harus ditampilkan di jurnal? Oh, baik ya. Ya, jadi untuk di jurnal. Ya, tidak apa. Untuk ditampilkan di jurnal itu cukup dendrogramnya saja, Bu. Dendrogram. Atau ini PCOA ini, Principal Coordinate Analysis. Ya. Bisa di salah satu atau dua-duanya mungkin boleh ya kan. Tapi salah satu mungkin cukup ya. Yang penting kita sebutkan metodenya ya. Kemudian dendrogramnya, sudah itu saja. Dan yang penting tadi yang saya sampaikan agak lama itu adalah kita yakinkan bahwa dendrogramnya itu memang berarti gitu ya kan. Nah, jadi artinya
kita taruh tadi ada 2 varietas misalnya yang dia benar-benar berbeda gitu ya kan, dan kita perlu yakin dalam dendrogram itu 2 varietas itu dia berjauhan gitu ya kan. Nah, mungkin begitu ya kan, sebagai penanda gitu istilahnya ya. Terima kasih. Pak Dodi ya, Pak. Pak Dodi yang Nanya lagi bolehkah? Pak Dodi Handoko dulu, Pak. Enggak. Silakan. Halo. Enggak, Pak. Bisa. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi, peneliti pasca panen, Pak. Ini menarik materi yang Bapak sampaikan itu. Kalau di pasca panen saya pernah memakai PCA, Pak. Principal Component Analysis, iya. Kalau untuk data pasca panen seperti mutu gabah beras, kemudian ditambah mutu organoleptik dan seterusnya itu, kalau menurut Bapak lebih tepat PCA atau PCOA ini, Pak? Saya masih umum nih, Pak. Masih umum ini, statistik juga. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Ya. Nah, sepengetahuan saya, kalau datanya itu kuantitatif semua, peubahnya ya, misalnya seperti yang Bapak contohkan tadi, ya kan, mutu yang dalam suatu nilai kuantitatif, misalnya kadar amilosa misalnya, ya kan, atau misalnya ada karakter lain yang karakternya itu kuantitatif, ya kan. Jadi kalau kita punya sejumlah karakter ya, jadi kalau kita punya data yang isinya karakter kuantitatif semua, ya kan. Nah, di situ kita bisa menggunakan prinsipal komponen analisis itu atau PCA itu, ya. Nah, namun kalau datanya yang kita hadapi itu seperti ini, beragam dia tipe datanya, ya kan. Ada data yang tadi ada biner, ada yang nominal, ordinal, dan ada yang kuantitatif dalam satu sheet, ya kan, dalam satu data set, dan kita ingin melakukan analisis yang mirip dengan itu, tapi menggunakan yang beragam. Nah, itu bisa menggunakan yang PCOA, karena PCOA ini adalah bentuk visualisasi similarity matrix yang kita lihat yang tadi, ya kan. Nah, sedangkan kalau PCA, nah itu adalah analisisnya itu berdasarkan matriks korelasi, atau matriks covariance. Nah, jadi artinya, korelasi itu kan bisa kita hitung kan, korelasi antar peubah nih, misalnya tadi kadar amilose dengan misalnya lama simpan, misalnya ya seperti itu ya, korelasi kan bisa kita hitung kalau datanya kuantitatif, ya kan, kalau datanya kuantitatif, sehingga PCA itu cocok kalau datanya kuantitatif semua. Kalau datanya tadi ya data numerik, ya kan. Nah, sedangkan kalau datanya tidak semuanya numerik, nah bisa menggunakan yang PCOA ini. Jadi yang bersumber bukan pada matriks korelasi ini, tapi bersumber pada matriks ketidakmiripan tadi. Oh gitu, Pak. Sebenarnya data uji organoleptik itu mirip-mirip data ordinal, Pak. Ya, nah mungkin bisa dicoba. Itu. Ya. Iya, mungkin Ya. bisa dicoba ini, Pak ya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dicoba ya. Kalau dia skalanya lebar, ya kan, mungkin organoleptik skalanya berapa ya Pak? Dari 1 sampai 10 misalnya? Atau apa ganjil Pak, 1 sampai 5 atau 1 sampai 9? Oh, baik ya. Nah, kalau selangnya cukup lebar, mungkin 1 sampai 9 mungkin itu akan memberikan yang visualisasi yang mirip mungkin antara PCA dengan PCOA mungkin. Tapi kalau dia sempit, ya kan, misalnya hanya misalnya hanya 1,3 atau 1,35, nah itu
mungkin PCOE mungkin lebih disarankan, mungkin. Oh, Ya. iya. Nah, Terima kasih, Pak. terima kasih. Ya. Silakan mungkin Silakan saya sekiranya. kembalikan ke moderator, Bu Trias. Baik. Ada lagi Kak? Oh, kalau Bu Rina ini mau nanya lagi Pak. Mbak Puri. Oh, siap. Silakan. Oh iya. Iya Pak, mengenai yang siluet average tadi Pak, kan tadinya ada yang outlier gitu ya Pak ya, anggaplah outlier. Yang tadi ya, sebentar di sebelah sini. Iya, Nah, kelihatan tidak di sini? kelihatan Pak ada. Ya, oke. Nah, yang ini ya, seperti Ya, yang ini. itu kan garis-garis itu menunjukkan genotipe ya Pak ya. Ya, ini genotipe di sini, ya kan? Bisakah kita tahu yang outlier itu genotipe apa? Kelihatan mungkin kalau di programnya. Di programnya kelihatan tidak ya? Mungkin coba nanti kita cek di sini, ya kan? Sebentar, programnya udah bisa jalan belum ini? Ini kalau banyak yang menggunakan mungkin ya kelihatannya ada sesuatu dengan programnya. Sebentar mungkin saya cek di servernya ya. Tapi itu mungkin bisa kita cek Bu, apakah kelihatan atau tidak di programnya. Satu lagi Pak, Silakan. yang covenantic distance tadi ya, ada nggak ininya apa namanya klasifikasinya gitu, yang paling jauh itu berapa, yang kekerabatannya paling dekat itu berapa, yang paling jauh itu berapa? Secara ekstrim misalnya Japonica sama Indica itu sebenarnya covenantic distance-nya mungkin sudah ada yang pelajari itu berapakah gitu. Itu kan sangat jauh gitu. Jadi kita bisa mengira-ngira 0,4 itu apakah kekerabatannya memang sempit atau memang sudah bagus gitu. Iya. Nah, kalau untuk mempelajari itu Bu, saya sarankan tidak melihat covenantic-nya, tapi melihat dissimilarity matrix-nya. Nah, gitu. Karena dissimilarity matrix-nya ini dia terstandarisasi antara 0 dan 1 nilainya. Nah, jadi antara 0 dan 1 berarti kan ya, berarti nanti kalau kita ada padi indica dengan padi japonica di situ ya kan, nah itu bisa kita lihat dari skala ininya berapa gitu, antara 0 dan 1 gitu. Nah, sedangkan covenantic itu dia bervariasi tergantung metode clusteringnya gitu ya kan. Nah, jadi mungkin saya kurang tahu juga, tapi seharusnya sudah ada dan mungkin sudah ada sejumlah studi tentang itu ya kan, seberapa jauh secara genetik antara suatu padi indica dengan japonica ya. Namun itu tadi ya kan tergantung kita mengambil indica yang mana, japonica yang mana kan begitu kan. Nah, jadi kan antar grup itu kan juga ada jarak di antara mereka gitu ya kan. Nah, jadi makanya heterotik grup pada jagung itu membantu, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu mimpi indah istilahnya kan. Tinggal merem ngambil galur dari grup A dan dari grup B disilangkan dapat hibridnya yang bagus ya kan, itu mimpinya ya kan. Nah, kenyataannya ya kan, coba kalau dia ambil ya kan ada 2 lingkaran nih ya kan, ada 2 lingkaran, bayangkan nih ya kan, ada 2 lingkaran, ada 2 lingkaran di sini ya kan, ada 2 lingkaran ya kan, atau saya gambar deh di sini ya kan. Nah, ada 2 lingkaran di sini, ini pakai mouse saja gambarnya ya, nggak apa-apa deh ya kan. Ada 2 lingkaran di sini, bisa nggak sih? Mungkin bisa kali. Ada 2 lingkaran di sini ya kan, misalnya gitu kan ya. Gitu. Nah, di sini kan ada galur-galurnya di sini kan, ada galur-galurnya di dalam ini kan. Gitu kan. Nah, kemudian ada galur yang di sini, ya kan. Nah, kemudian ada galur yang di sini, ya kan, misalnya gitu, ya kan. Nah, kalau kita ambil galur yang ini dan galur yang ini, ya kan. Nah, gitu. Itu mungkin jaraknya masih lebih dekat, ya kan, dibandingkan kalau kita ambil galur yang ini dengan galur yang di sini, ya kan. Nah, gitu. Ya, jadi yang kita bilang antar grup itu, ya kan,
Nah, itu penting juga dilihat seberapa jauh antar grup itu. Ya, gitu kan? Nah, jangan-jangan kita ambil antar grup, tapi sebenarnya ya kan di dalam grup itu juga cukup lebar jaraknya gitu, ya kan? Nah, mungkin kalau antara ini dan ini, mungkin heterosisnya mungkin masih lebih kecil dibandingkan kalau antara ini dengan ini. Mungkin begitu, ya kan? Nah, sehingga grouping itu ya itu bisa memberikan gambaran, tapi ya bukan suatu obat manjur juga untuk semua kasus gitu. Ya, saya kira demikian. Ya, mungkin itu Bu Puri. Bu Puri, apa sudah cukup? Sudah nggak ada suaranya ya Pak? Oh, saya Iya. nggak terdengar. Bapak, punten. Halo, ya Pak? Halo, ya. Lalu sampai jam Ya. 10 ya Pak? Barangkali Bapak masih ada aktivitas lain. Ya. Setengah jam. Ya. Gimana Pak? Terima kasih teman ya. Masih mau Ya, nonton? nanti kalau sekiranya boleh kalau sekiranya masih ada pertanyaan, tapi kalau sekiranya sudah senang semuanya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA atau lewat email, boleh juga. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini satu lagi Pak, Bu Rina terakhir ya Pak. Silakan Bu Rina. Baik. Silakan Bu Rina. Bertanya lagi Pak, ini Pak yang daripada saya nggak bisa tidur ya Pak, padahal kan saya selalu bisa tidur. Ini Pak yang heat map tadi kan ini ya berbeda dengan heat map yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi kalau yang heat map yang tadi ditampilkan di sini kan sumbu X dan sumbu Y itu kan sama ya Pak ya, sama-sama varietas. Nah, bisa nggak sih Pak untuk memunculkan jadi sumbu X dan Y-nya itu beda. Jadi misal sumbu X-nya itu varietas, sumbu Y-nya karakternya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya yang membuat antar varietas cluster A dan cluster B itu berbeda itu di karakter mana? Baik. Ya, terima kasih sarannya Bu. Itu suatu ide yang sangat baik. Memang untuk saat ini masih visual jadi sejumlah visualisasi yang kita coba buat di sini itu adalah visualisasi yang berdasarkan matriks ketidakmiripan, ya kan? Nah, kenapa visualisasi itu berdasarkan matriks ketidakmiripan? Karena karakternya itu beda-beda, gitu kan ya? Nah, gitu. Nah, namun tadi sarannya bagus Bu. Nanti kita pikirkan kalau sekiranya itu memungkinkan. Nah, karena mungkin ya kan kalau misalnya gini, kalau kita ketemu secara skala nominal misalnya, ya kan, yang warna itu misalnya ada putih, hijau, ungu misalnya, kan gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi di sini skala heat itu ya, skala heat yang dia pekat atau tidak, ya kan. Nah, itu mungkin akan mungkin bisa berbias kalau misalnya angkanya itu tidak punya arti gitu. Misalnya ya kan ya. Nah, jadi kalau di sini kan pekat itu artinya dia angkanya besar gitu ya kan. Besar itu ada artinya gitu. Tapi kalau misalnya antar angka 1, 2, 3 itu tidak artinya, kalau kita ketemu yang pekat, ya kan, kita menyangka ada sesuatu di situ gitu, padahal itu hanya berbeda saja dengan yang tidak pekat gitu. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu yang membuat pertimbangan kita visualisasinya itu berdasarkan matriks untuk kesempatan ini, tapi mungkin bisa kita pikirkan usul yang bagus tadi. Apakah bisa ada muncul karakter di situ. Ya, nah idenya Bu, ini idenya kalau misalnya
di sini mungkin ada suatu contoh ya. Nah ini. Nah, jadi output programnya itu memperlihatkan tentang cluster membership, ya kan? 1, 2, 3 ini. Nah ini bisa mungkin seperti yang pernah Ibu lakukan mungkin dalam penelitiannya, ya kan? Nah, informasi cluster ini bisa disandingkan dengan data kuantitatif, gitu, ya kan? Dan dibuat ANOVA berdasarkan cluster ini sebagai faktor, ya kan? Nah, dan nanti melihat karakter kuantitatif mana, ya, dia berpengaruh nyata, ya kan? Bukan, karakter kuantitatif mana yang berbeda, betul? Ya kan? Nah, jadi artinya kalau karakter kuantitatif itu ada perbedaan antar kelompok, berarti dia menandakan karakter kuantitatif itu menjadi salah satu pembeda, betul? Salah satu atau penciri mungkin antar kelompok itu. Gitu. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, mungkin yang kalau karakter itu karakter kuantitatif yang mudah dilakukan ANOVA. Kalau karakter kualitatif, saya berpikir mungkin uji Kruskal-Wallis atau mungkin semacam modus saja itu sudah mungkin bisa menggambarkan apakah dia itu penciri atau bukan. Mungkin demikian. Ya, jadi bisa dilakukan follow up analisis, Bu, ya kan? Tadi mungkin itu ide yang sangat bagus, mungkin nanti kita pikirkan apa bisa diimplementasi di versi berikutnya dari PBSTA. Terima kasih, Pak Willy. Terima kasih. Oh, bisa satu pertanyaan lagi nggak ya? Silakan. Oh, ini terakhir dari yang terakhir Pak kayaknya. Silakan Itu, Pak. Yang jarak kopenetik itu kalau dulu ada uji pakai antisis itu kan ada jarak genetik itu ya. Apakah ini bisa sama dengan jarak genetik, bisa kita katakan sebagai jarak genetik atau masih berbeda ya Pak, yang kopenetik itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita melakukan persilangan genotipe yang beda klaster, apakah barangkali ada pengalaman hasilnya pasti bagus atau seperti apa ya Pak? Ya. Kemudian ya, yang ketiga ini mungkin pertanyaan ini aja, apa tadi saya sempat mau input tapi terus gangguan. Itu apakah selalu minta jumlah klasternya ya? Kalau tadi kan defaultnya 2 kayaknya atau gimana? Kalau misalnya kita tulis 1 atau kita pokoknya mau nurut dulu ke sistemnya mau muncul berapa klaster. Ya mungkin itu Pak pertanyaannya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, jadi apa namanya terkait yang pertama ya Pak, hubungan apakah ini bisa, apakah dissimilarity ini bisa copenetic distance itu bisa menggambarkan jarak genetik, ya kan? Nah, ya, kemungkinan bisa Pak. Nah, hanya mungkin yang lebih tepat dalam menggambarkan apa namanya. Jadi mungkin perlu disebutkan di sini bahwa ini copenetic ini kan dia berbeda-beda antar metode clustering. Nah, jadi misalnya di sini ya kan dalam metode average linkage kan gitu kan ya. Di sini Jatiluhur dan Cirata itu jarak copenetiknya 0,3. Maaf. Ini ya 0,17 mungkin ya kan antara Jatiluhur dengan Cirata ya kan. Nah sedangkan ini mirip juga ya, Jatiluhur dengan Cirata ini mirip ini untuk yang single linkage, tapi mungkin ada kasus lain yang dia berbeda mungkin ya kan. Nah jadi jadi copenetic distance itu bisa menggambarkan jarak antar individu atau antar kelompok, namun perlu disebutkan metodenya Pak, karena antar metode seperti average linkage, single linkage itu ya kan, itu copenetic distance-nya itu antar 2 genotipe atau 2 varietas ini bisa berbeda begitu. Jadi yang dia tidak berbeda itu adalah matriks dalam matriks ketidakmiripan ini. Jadi mungkin apa namanya, kalau kita ingin melihat suatu apa namanya koefisien yang terstandarisasi gitu antara yang nilainya antara 0 dan 1 gitu.
Nah, itu kita bisa melihat dissimilarity matrix-nya. Jadi ini dissimilarity matrix ini dia tidak berbeda antar penggambaran dendrogram. Apakah antara metode penggambaran ya, antara karena metode-metode tadi, average linkage dan lain-lain tadi, dia mengacu matriks yang sama, matriks ini. Jadi matriks ini bisa lebih bisa dijadikan acuan, ya kan? Nah, yang perlu kita ingat juga adalah angka-angka ini adalah berdasarkan karakter-karakter yang kita punya, ya kan? Nah, kalau misalnya kita menggunakan 5 karakter dengan menggunakan 10 karakter, nah ini sama-sama impari dengan IR64 ini jawabannya bisa berbeda ini koefisien ketidakmiripannya. Ya, karena mungkin kalau kita hanya menggunakan 1 karakter, dia persis sama. Nah, kalau karakternya itu misalnya warna daun misal, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan 10 karakter, nah koefisien ketidakmiripannya akan lebih besar, ya kan? Demikian. Nah, dia menjadi tidak sama, menjadi kelihatan bedanya. Demikian. Nah, baik. Kemudian, mohon maaf saya terlewat tadi pertanyaan yang berikutnya, Pak. Apakah kiranya mohon bisa diulang, Pak? Terima kasih. Ya, mungkin ada pengalaman yang itu yang apa? Kalau running itu apa harus diinput jumlah klaster yang kita inginkan atau itu tidak pengaruh ya, hanya asal bisa terus running aja gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Nah, kalau untuk yang untuk yang metode average linkage dan yang ini tadi, yang seperti ini. Nah, average linkage, single linkage, complete linkage, ward yang aglomeratif atau yang divisif, itu jumlah klaster itu hanya pewarnaan saja, ya kan? Jadi kalau kita ingin dibedakan warnanya menjadi 4 klaster, nah nanti kalau itu hanya pewarnaan saja, gambarnya persis sama. Nah, tapi kalau untuk metode yang PAM ini, yang tadi, yang ini, yang metode partitioning around Mendois ini kita minta ini, ya kan? Ini kita minta masukkan mereka ke sekian klaster gitu, ya kan? Nah, ini gambarnya akan beda kali ini. Jadi antara kalau kita 2 klaster dengan metode 3 klaster. Nah, ini kalau kita punya ingin memaksa mereka masuk ke sekian klaster. Demikian. Nah, ini metode partitioning around Mendois tadi. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga tadi, apakah kalau kita mengambil galur misalnya, ya kan, dari kelompok ini dan kelompok ini itu persilangannya akan bagus. Mungkin Bapak lebih tahu pengalamannya pada padi. Nah, hanya kalau pada jagung, sepanjang mungkin sedikit pengetahuan yang saya tahu, itu tidak selalu, Pak, tidak selalu. Karena tadi mungkin yang pertama misalnya kita bilang ini grup 1 dan grup 2, ya kan? Nah, kemudian tapi kalau kita ambil misalnya contoh kasus ya, Cirata dengan Limboto di sini. Ini kan dibilangnya 2 grup yang berbeda kan? Grup 1, grup 2 ya kan? Nah, itu mungkin di sini masih relatif lebih dekat dibandingkan misalnya ya kan Jatiluhur dengan Wairarong misalnya, ya kan? Yang dia sama-sama grup 2 tapi dia terpisah dengan suatu jarak yang lebih jauh gitu. Nah, jadi kemungkinan ada sesuatu yang kompleks di situ, jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya grouping ini bisa memberikan suatu bantuan bagi kita dalam memilih mungkin, ya kan? Tapi tidak selalu juga yang kita pilih itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Karena kasus ini tadi dan tadi itu ada berapa karakter sebenarnya yang kita gunakan untuk membedakan mereka. Nah, jadi bisa jadi mungkin mereka ini kelihatan mirip, bisa jadi memang karena betul-betul mirip, karena ini memang sudah cukup banyak 30 karakter. Nah, tapi bagaimana kalau kita menggunakan lebih banyak karakter, apakah kita lebih melihat perbedaan antara mereka atau tidak? Nah, demikian Pak, jadi mungkin yang bisa saya coba menjawabnya. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Mungkin ya cukup moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Diskusinya sangat menarik, tapi mungkin kita kasihan juga dengan Pak Willy. Kelihatan capek menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kita akhiri sampai di sini saja ya Pak Willy. Mungkin Bu Indras ada yang ingin disampaikan dulu ke Pak Willy. Terima kasih alhamdulillah Pak Willy. Pak Willy. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Pak Willy. Ini kalau diikutin maunya kami semua kayaknya sampai sore seperti biasa nggak akan selesai Pak Willy. Jadi mungkin karena kemarin kontraknya dengan Pak Willy jam 10 ini udah molor, mohon maaf ya Pak Willy. Dan terima kasih untuk perkenannya dalam sharing tentang clustering analisa ini. Terima kasih kami ucapkan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar bersama-sama dengan Bapak. Mohon maaf jika selama menjalankan diskusi ini ada yang kurang pas. Kami mohon maaf atas nama teman-teman dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Willy yang selalu berkenan untuk bisa sharing dengan kami. Insya Allah nanti biasanya suka ada WA tambahan ke Bapak gitu. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang masih perlu dibimbing dalam menganalisa. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak di sini. Kemudian kami tutup. Silahkan Bapak jika ada closing statement dari Pak Willy, dari kami cukup sekian. Terima kasih. Monggo Pak Willy ada closing statement dari Bapak sebelum kita akhiri diskusi siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Indras dan rekan-rekan semuanya. Sekali lagi sangat senang bertemu dalam kesempatan ini. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk bertemu bersama-sama di Sukamandi atau di tempat yang lain. Insya Allah ya Pak. Undangannya dan kalau Bapak ada yang ingin ditanyakan, mohon kiranya berkenan menghubungi lewat WA atau lewat email. Insya Allah senang kalau sekiranya bisa membantu. Terkait dengan yang mungkin saat ini servernya sedang perlu kita restart karena terlalu sibuk dalam sesi training ini, jadi mungkin mohon maaf sekiranya Bapak Ibu sedang mencoba tapi disconnect terus gitu. Jadi mungkin nanti saya coba restart dan mungkin bisa nanti dicoba lagi sekitar mungkin seperempat jam berikutnya mungkin ya. Terima kasih Bu Indras. Ya, terima kasih sekali. Mungkin langsung kita tutup saja ya kalau kemudian Bapak Ibu seluruh peserta, alhamdulillah seminar sesi pelatihan untuk PB Start Cluster ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Pak Willy selaku narasumber dan juga teman-teman semua yang terus semangat belajar dalam segala keterbatasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan lift dari ruangan ini masing-masing. Pak Willy, terima kasih. Pak Willy. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Bu Indra. Baik. Oh iya. Ini sekarang langsung. Iya. Tiris dong sekarang ya, nggak gembul. Ya galurnya lulus loh. Oh Pak Untung mana Pak Untung? Pak Untung kabur. Bye. Yo, yes, please.